Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Masak. Di video kali ini mohon maaf saya belum bisa upload video tentang masakan-masakan khas Surabaya, tentunya yang berkaitan dengan nasi goreng ya teman-teman. Dan di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan mau mengingatkan teman-teman terkait investasi bodong ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu saya selaku penjual nasi goreng atau pedagang kaki lima itu ada teman yang menawarkan investasi yang sangat menggiurkan ya teman-teman. Profitnya bisa 1% per hari. Jadi kemarin saya ditawari investasi bodong, itu namanya auto cash aplikasinya teman-teman, dan juga saya dimasukkan di grup leadernya teman-teman. Jadi di situ banyak member-member yang bergabung dan di situ ada leadernya juga. Jadi apa-apa yang sekiranya kita belum jelas, belum tahu, ditanyakan di grup WhatsApp itu, maka leader yang ada di situ akan memberi penjelasan atau pencerahannya teman-teman. Jadi AutoCash ini adalah aplikasi berbasis kayak cryptocurrency teman-teman. Jadi produknya itu ATC. Jadi ketika kita deposit akan belikan ATC teman-teman. Jadi untuk harga kemarin pas saya waktu ditawarin itu 17.500 teman-teman, harga satu ATC. Dan investasi awal itu minimal 10 ATC. Jadi uang deposit kita itu minimal 175.000 teman-teman untuk mendapatkan 10 ATC teman-teman. Jadi di sini banyak sekali keuntungan-keuntungan yang menggiurkan teman-teman. Ketika kita tidak bisa meyakinkan pikiran kita bahwa ini adalah money game atau investasi yang berbasis ponzi, orang awam mungkin langsung tergiur teman-teman, karena ini dari awal sudah kelihatan modelnya itu ponzi teman-teman. Kalau yang belum tahu ponzi bisa searching di Google teman-teman. Di aplikasi AutoCash ini setelah saya searching di website dan juga di video-video YouTube, itu saya tidak menemukan kantornya di mana, ownernya di mana, dan servernya di mana. Jadi aplikasi goib teman-teman. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi goib yang kita tahunya dipertemukan sama aplikasi dan setor uang, berharap uang itu akan tumbuh dengan sangat cepat teman-teman. Jadi dengan kata-kata yang dikemas menarik, lock modal, dan modal bisa atau lock modal, modal artinya bisa ditarik kapanpun. Nah itu sebetulnya jebakan Batman teman-teman. Mereka secara sadar menghipnotis kita semua teman-teman. Jadi ketika kita tergiur dengan lock modal bisa diambil kapan saja, mau diambil semuanya juga boleh. Nah itu seolah-olah mereka itu akan mengikat kita dengan tipu daya. Yang namanya manusia itu tidak pernah puas teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan satu, pasti akan menginginkan angka 2 teman-teman. Jadi kita dan seterusnya akan dihipnotis seperti itu. Dan pada akhirnya nanti ketika skema ponzi itu, member-member yang di bawahnya sudah tidak menutup keuntungan yang member sudah terdaftar duluan, nah itu akhirnya kebanyakan aplikasinya error teman-teman dan menghilang. Nah di situ siapa yang mau bertanggung jawab? Kita semua tidak tahu siapa ownernya, tidak tahu kantornya, tidak tahu servernya. Nah pada akhirnya nanti banyak pihak yang dirugikan ya teman-teman, banyak saudara-saudara dan keluarga kita yang akan dirugikan di tengah sulitnya roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai teman di sini hanya mengingatkan, yang percaya dengan aplikasi AutoCash ya monggo silahkan.
Jadi intinya aplikasi AutoCash ini aplikasi berbasis Ponzi dan kita disarankan untuk merekrut member baru dengan keuntungan 15%. Ini sangat menggiurkan sekali ya teman-teman. Dan setiap member itu akan digabungkan di grup WhatsApp AutoCash. Jadi mereka seolah-olah dibimbing, diberi pengarahan, diberi pencerahan, seolah-olah kita itu benar-benar yakin teman-teman bahwa AutoCash ini adalah aplikasi finansial yang sangat menguntungkan teman-teman. Jadi di sini kemarin saya juga masuk di grup WhatsApp-nya. Di sini saya kemarin menanyakan tentang kantornya di mana dan ownernya di mana. Di sini audionya akan saya putar jawaban dari leader AutoCash. Simak terus audio ini, mana tahu teman-teman akan bisa menilai sendiri. AutoCash ini adalah sebuah komunitas, ya, komunitas. Jadi belum berbentuk perusahaan, tetapi komunitas ini telah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar dalam memajukan proyek-proyeknya ke depan. Nah, Anda lihat di akun Anda, silahkan dibuka. Itu back projectnya ada Autopay, itu bekerja sama dengan PT Maha Indonesia untuk PPOB, bayar listrik, belanja pulsa, Samsat, game dan lain sebagainya. Bisa OVO, ke Dana, ke rekening-rekening bank juga bisa. Nah, sebentar lagi juga akan launching dalam bulan ini, insya Allah adalah namanya Autoplay. Nah, ini bagaimana Autoplay ini? Nah, nanti kita lihat sama-sama. Di bulan 8 ke depan, kalau tidak ada halangan, akan launching juga big projectnya namanya Automart. Nah, di situ kita bisa berbelanja segala macam produk dengan harga-harga yang sangat murah. Nah, intinya apa? Di komunitas AutoCash ini ingin membentuk satu ekosistem internal di mana harga daripada ATC ini akan naik, akan berkualitas, tidak akan menjadi koin sampah ketika listing di market eksternal. Nah, seperti itu. Jadi setelah kuat nanti ATC di dalam ini, semua orang bisa menggunakan, bisa berbelanja, bonus-bonusnya di Autopay, bisa berbelanja di Automart dan lain sebagainya, sehingga berharga mahal ATC ini. Ya paling enggak ya 100, syukur-syukur 1 juta satu koin. Nah, di situ baru akan kita launching ke market eksternal. Untuk AutoCash sendiri tidak ada kantornya, foundernya Pak Sofyan dan kawan-kawan dari Jakarta, kantornya di HP masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau untuk big projectnya rata-rata malah sudah berlegalitas. Nah, tetapi kalau untuk Autopay sendiri sebagai sebuah komunitas belum ada karena masih berwujud komunitas. Rencananya memang ke depan mau ditingkatkan menjadi sebuah badan usaha juga. Kemudian kalau bisa disimpulkan kantornya di mana? Kantornya ya di HP kita masing-masing. Nah, seperti itu. Wah, gimana ini kok nggak ada badan hukumnya dan lain sebagainya? Ya, tentu saja kita berharap pengelola, developer dan lain sebagainya adalah orang-orang yang amanah. Saya tegaskan di sini bahwa kita bekerja bergabung dengan AutoCash ini adalah sebuah bisnis yang mengandung resiko, ya. Beberapa kali pernah saya sebutkan high risk, high return. Penghasilan tinggi tetapi beresiko juga, meskipun nggak sebesar yang dimaksud. Untuk itu AutoCash menyadari hal tersebut juga.
member-membernya akan bertanya hal-hal semacam ini, maka Autopass menerapkan sistem yang namanya tidak lock modal. Artinya tidak percaya dengan AutoCash, takut AutoCash itu bangkrut, penipuan dan lain sebagainya. Silahkan withdraw capital, cabut modal Anda kapan saja Anda mau. Nah, seperti itu, tidak lock modal. Saya pernah ikut beberapa investasi, itu banyak lock modal. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 bulan, ada yang 100 hari, ada yang 10 bulan. Nah, Anda saya nggak perlulah sebutkan nama bisnis-bisnis atau jenis investasi yang lock-locknya itu kan, kita kan mau bermain sehat kan, artinya nggak mau jelek-jelekan yang lain gitu. Dan juga sudah banyak koin yang rontok, nah seperti itu. Tetapi di AutoCash ini developer dengan sangat jeli menggabungkan market konvensional dengan cryptocurrency. Nah itu. Pepatah mengatakan juga, berulang kali sudah saya katakan, jangan membangun rumah di pinggir laut kalau takut gelombang. Nah, Anda seperti apa kira-kira? Takut gelombang atau seorang peselancar yang mencari gelombang-gelombang tinggi, yang penuh tantangan, penuh keunikan, penuh ketakjuban, penuh kebahagiaan kalau menemukan ombak tinggi. Nah, kan masing-masing orang kembali ke pola pikir lagi. Nah, bagaimana pola pikir Anda? Kita sudah ada di kuadran yang menurut Robert T. Kiyosaki adalah kuadran kanan, kuadran investor. Ya, perlu diketahui, investor adalah kuadran di mana ada resiko. Tetapi keuntungan sepenuhnya yang mengatur, yang men-setting adalah kita. Mau untung berapa kita itu tergantung keputusan kita. Sementara kalau untuk di kuadran kiri, kita cuma jadi buruh, karyawan, dan lain-lain. Di sana pengabdian kita pun ada batasannya untuk dihargai, bahkan mungkin cenderung tidak dihargai. Ya, katakanlah berulang kali juga saya katakan bahwa jikanya Anda seorang office boy, berangkat pagi, yang harusnya jam 8 Anda sudah berangkat jam 6 pagi, kemudian pulang jam 5 sore, Anda karena sangat rajinnya pulang jam 10 malam, saya pikir mustahil Anda mendapatkan penghasilan puluhan atau bahkan belasan juta. Tetapi kalau di AutoCash hanya dengan modal 10 ATC saja atau 175.000, Anda berpotensi mendapatkan penghasilan puluhan bahkan belasan juta. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar bersama di grup ini. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kembali ke legalitas. Legalitas itu penting, sangat penting, tetapi tidak segalanya. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat Jiwasraya bagaimana nasibnya. Apakah Jiwasraya berlegalitas? Bank Senturi bagaimana nasibnya? Apakah dia berlegalitas? Apakah dana nasabah kembali? Tidak. Ya, saya tegaskan kembali, dana nasabah tidak kembali. Dia cuma dinyatakan pailit, bangkrut, korup, dan lain sebagainya. Nah, jadi antara yang berlegalitas dengan yang tidak berlegalitas apa bedanya di sini? Lalu kalau kita pikir-pikir, kalau kita cenderung cuma berpikir legalitas, legalitas, legalitas dan lain sebagainya, nggak pernah jalan kita. Kita cuma berhenti di impian, impian, impian dan impian, omongan-omongan dan omongan, nggak pernah action. Karena kita tidak pernah berubah, karena kita tidak pernah bergerak, ya nasib kita juga tidak pernah berubah. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi. Bukankah warung-warung di pinggir jalan, toko-toko kelontong itu semua berdasarkan asas amanah dan kepercayaan. Bahkan kalau ditanya legalitasnya mungkin mereka malah bingung. Akta notaris nomor berapa Anda membuat warung dan lain sebagainya. Kalau mereka
berpikir legalitas, mereka nggak bakal bikin warung kopi, pasar juga nggak mungkin buka juga, dan lain sebagainya. Ya ayolah kita berpikir lebih baik lagi pola pikir kita. Mudah-mudahan ke depan AutoCAD ini semakin bagus, semakin bermanfaat bagi kita. Kalau tidak, siap-siap cabut modal Anda. Makanya Anda selalu awasi sendiri bisnis Anda ini. Anda lihat perkembangannya. Kalau makin buruk, cabut modal. Kalau makin baik, silahkan tambah modal. Oke, itu sedikit pengalaman saya terkait investasi bodong ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya mengingatkan buat teman-teman yang percaya sama untuk cash juga, silahkan dicoba sendiri dan dibuktikan. Sekian informasi dari channel Tukang Masak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.